Kita bukanlah orang yang lemah, bukanlah orang yang cengeng, namun sebaliknya kita orang yang tegar, orang yang kuat, yang kemudian bangkit 1000 kali lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri, wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 26 di bulan Agustus 2025, sebagaimana biasa sepekan sekali, ruang QLM bersama mitra belajar bersama kali ini mengudara bersama kru TV channel CIC, YouTube CIC, juga Radio FM 107.7 Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah, berkat dorongan semua pihak, sehingga QLM pada hari ini sudah yang ke-334. Ini merupakan satu, bagi saya adalah apresiasi bagi teman-teman, bagi kru, bagi pendengar radio, bagi orang-orang yang berjoin dengan YouTube Islamic Center atau TV channel atau podcast Islamic Center. Kami berikan apresiasi yang sangat tinggi dan terima kasih atas dukungannya. QLM semenjak mulainya di tahun 2012 sampai saat ini adalah salah satu pengisi ruang radio Jakarta Islamic Center pada waktu itu, yang insya Allah sampai saat ini terus kita belajar bersama, mengudara bersama, dan sampai saat ini insya Allah sudah yang ke 334. Kali ini tema kita adalah memahami resiliensi. Saya yakin sekali bahwa kita semua paham tentang resiliensi. Apa itu resiliensi? Semua kita paham dan mungkin juga pernah mengalami. Bangkitnya seseorang dari keterpurukan, dari ketidakenakan, mungkin saja dari kerugian yang sangat, bisa bangkit dan bisa lebih hebat lagi. Itulah resiliensi. Resiliensi bagi kita merupakan satu keharusan yang harus kita miliki. Kalau kita sudah bangkrut, ya janganlah kemudian menangisi kebangkrutannya, namun mencari solusi untuk bangkit lebih hebat lagi. Ibarat ketapel itu, kalau kita tarik ke belakang, semakin ke belakang kita tarik semakin kencang, maka batu yang kita lepaskan dari ketapel itu akan semakin cepat. Itu yang kita harapkan. Nah, siapapun kita yang pernah mengalami seperti itu, yang kemudian secara umum disebut resiliensi, adalah kebangkitan dari sebuah keterpurukan, merupakan satu hal penting, merupakan satu kehebatan yang kita miliki pada saat ini ketika kita bangkit dari keterpurukan yang ada pada diri kita. Mitra, sesungguhnya apapun yang kita perbuat dan kemudian mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, adalah pembelajaran. Karena insya Allah masih ada waktu untuk perbaikan, masih ada waktu untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan, masih ada waktu untuk bisa lebih hebat lagi dibanding saat ini. Kadang kita berpikir bahwa apa yang kita miliki ini jauh di bawah rata-rata kita berpikir. Pikiran kita seperti ini, namun hasilnya luar biasa sekali. Nah, nanti ada beberapa hal penting, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam resiliensi tadi. Sehingga kita bukanlah orang yang lemah, bukanlah orang yang cengeng, namun sebaliknya kita orang yang tegar, orang yang kuat, yang kemudian bangkit 1000 kali lebih jauh. Luar biasa ini. Luar biasanya apa? Kita bangkit dari keterpurukan kita. Kita bangkit dari ketidakenakan kita.
Kita bangkit dari sesuatu yang mungkin saja setiap kita tidak menginginkan hal itu terjadi, namun bisa terjadi pada kita. Nah, mitra, kita akan lihat satu persatunya. Aspek penting dalam resiliensi. Aspek penting dalam situasi kondisi yang pada akhirnya akan membangkitkan kita, menggairahkan kita, mengoptimiskan kita, meyakinkan kita bahwa kita akan berhasil jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita miliki saat ini, atau dibandingkan apa yang saat ini kita terperosok, atau mungkin saja mengatakan kerugian kita. Kita lihat satu persatunya adalah yang pertama, memiliki kemampuan beradaptasi. Ini hal yang penting sekali. Orang yang ingin eksis dalam kehidupan sehari-harinya adalah orang yang mampu beradaptasi. Siapapun kita yang mampu beradaptasi dengan apapun, maka ia eksis. Justru ketika kita tidak bisa beradaptasi, itulah kita akan menjadi tertinggal. Kita akan menjadi mungkin saja orang yang dilewatkan atau orang yang dicuekkan oleh yang lain. Maka kemampuan beradaptasi itu merupakan satu hal penting untuk diri kita. Sekali lagi saya katakan, kita harus mampu, kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Karena adaptasi itulah yang membuat kita eksis. Contoh dalam satu era di mana saat ini orang mengatakan sudah era IT, era global, era Gen Z, atau mungkin setelahnya, era Alpha, era di mana orang sudah menggunakan internet dimanapun berada, komunikasi dengan internet, perdagangan dengan internet, pembelian dengan internet, bahkan apapun juga menggunakan internet semua, sampai transaksi apapun sudah menggunakan internet. Kalau kita tidak mampu beradaptasi seperti itu, tentu kita akan ketinggalan. Mungkin dulu tidak ada yang namanya pembayaran pakai QRIS. Sekarang beli bakso yang 15.000 saja sudah pakai QRIS. Itu masih mending tinggi. Nah, kalau beli di warung-warung kelotong yang hanya 5.000 kemudian pakai QRIS, karena sudah masanya memang seperti itu. Nah, kita harus paham itu, kita harus mengerti itu, dan kita harus mengikuti. Kita harus beradaptasi yang seperti itu. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, saya katakan, kita akan ketinggalan jauh. Left behind. Saat ini juga saat orang rame-ramenya menggunakan katakanlah, mohon maaf ya, iPhone. Katanya Android sudah ketinggal, maka gunakan iPhone. Aduh, yang lebih canggih lagi, fiturnya lebih hebat lagi, dan kecepatan dalam segala halnya lebih cepat lagi. Nah, itu pun ya kita harus mengikuti, tidak bisa tidak. Jadi kalau kita, mohon maaf ini, Androidnya jadul, bisa jadi kita ketinggalan juga, karena apa, serba lembat atau low bat, atau mungkin slow ya, atau pelan gitu, lola. Lola, bahasanya itu lola. Nah, ini sudah luar biasa. Sama persis dengan laptopnya, sama persis dengan PC-nya, sama persis dengan apapun yang saat ini ada di hadapan kita. Semua sudah menyesuaikan diri, beradaptasi dengan situasi kondisi. Ya, bayangkan kalau dulu kita mungkin berkirim surat ke kampung sampai 1 minggu, saat ini bisa setengah menit jadi, atau bahkan hitungan detik. Begitu klik, langsung sampai. Nah, inilah dimana kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam segala halnya. Adaptasi apapun adaptasinya. Ya, kita mau belajar, jadi yang namanya belajar sepanjang hayat ya seperti ini. Jadi dimanapun kita belajar. Kapanpun kita belajar, karena bagaimanapun ya memang harus belajar. Mau tidak mau kita harus belajar, suka tidak suka kita harus belajar, dan kita harus mengikuti ya. Kalau saya katakan tadi, orang yang memiliki kemampuan adaptasi itulah orang yang eksis, orang yang bisa hidup dimanapun berada. Nah, kalau kita tidak adaptasi ya kita akan ketinggalan jauh, bahkan mungkin mati, walaupun matinya segan. Nah, ini pentingnya kita memiliki kemampuan beradaptasi ketika kita mau menjadi orang yang betul-betul mampu mengikuti zaman, mengikuti arus zaman. Nah, kalau tadi di tema kita lihat sekali lagi, mitra, adalah resiliensi, bangkit dari keterpurukan. Di antaranya adalah memiliki kemampuan beradaptasi. Di antaranya adalah ketika kita betul-betul menjadi orang yang sadar, saya belum mampu ini, lalu saya belajar. Saya belum mampu ini, lalu saya belajar. Saya belum mampu itu, saya belajar darinya yang sudah mampu. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, kapan kita bisa seperti itu? Jawabannya adalah
kapan saja selama kita mau. Karena menggunakan internet itu kapanpun bisa. 24 jam, tidak ada batas sama sekali. Bahkan orang-orang mengatakan kalau saya punya toko di internet, toko di online itu bukannya 24 jam. Nggak pernah tutup sama sekali. Dan bertahun-tahun seperti itu kan. Sangat menguntungkan sekali ini punya toko online. Kapanpun orang bisa bertransaksi, walaupun jam 1 malam bertransaksi. Beda dengan kios yang offline ya, bisa jadi jam 10 malam tutup atau mungkin bukanya malam hari, paginya tutup lah. Itu kan karena kelelahan fisiknya. Tapi kalau di toko online kita bisa inbox ya. Bisa beli tapi melalui inbox atau melalui pesan. Nah inilah dimana dalam zaman seperti ini kita beradaptasi agar kita betul-betul menjadi orang yang bangkit dari keterpurukan kita. Banyak cerita yang sudah nyata ya, dari keterpurukan menjadi bangkit luar biasa karena menggunakan internet. Ini salah satunya. Ya bahkan sudah banyak sekali yang ditawarkan dari toko-toko internet ya, ada Lazada, ada Shopee, ada mungkin GoCar atau GoSell dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali lah saat ini yang bisa kita join, yang bisa kita belajar bersama, yang bisa kita mungkin manfaatkan ya, agar kita tidak menjadi orang yang terus terpuruk tapi bangkit dari keterpurukan itu. Nah, bisa mendapatkan resiliensi atau bisa memahami sebetulnya kebangkitan dari apa yang telah kita lakukan atau yang telah kita alami. Jadi nggak mudah memang orang harus bangkit dari keterpurukan yang sangat. Namun ternyata tadi kita ini termasuk orang-orang yang paham dengan resiliensi. Jadi ada bangkit dari keterpurukan kita. Dan nyatanya memang seperti itu. Dan nyatanya ketika kita mau, kapanpun kita bisa bangkit. Ketika kita mau, kapanpun kita bisa grab, bisa meraih apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya bahwa kita ini ya sebenarnya termasuk mengenali yang namanya imajinasi, mengenali yang namanya berpikiran positif, mengenali yang namanya kesuksesan. Jadi kalau orang Eropa mengatakan we are what we think, kita ini apa yang kita pikirkan, ya itulah sebenarnya. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi alasan kita tidak bisa, karena apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita grab atau kita raih. Selama kita mau, selama kita hari ini betul-betul ingin menjadi orang yang katakanlah bangkit dari keterpurukan kita. Ini yang pertama, memiliki kemampuan beradaptasi. Lalu yang kedua, mitra. Yang kedua penting sekali, memiliki ketahanan mental. Artinya ketika kita betul-betul terpuruk dan kemudian ingin bangkit, ingin resilient tadi, maka mental pun harus kuat sekali. Justru terkadang secara fisik kita kuat, namun mental nggak kuat. Nyatanya begitu. Dan ketika fisik dan mental kuat ya, disitulah kita mendapat kekuatan yang luar biasa. Jadi mental kita ini jangan sampai dikatakan mental tahu atau mental kerupuk. Kalau mental kerupuk dibilangnya sebentar aja melempem, sebentar aja kerupuk dibiarkan di udara bebas, lalu tidak lagi renyah gitu. Nah ini mental kerupuk katanya. Nah mental memang harus diuji, mental harus betul-betul diajarkan pada kita atau diajari menjadi mental yang kuat. Karena ada istilah yang sangat bagus sekali. Kalau kita menjadi orang yang keras terhadap dirinya, artinya kan kita melatih mental kita menjadi orang yang betul-betul tidak memanjakan diri kita. Bisa jadi suatu ketika kita akan meliding atau memimpin lingkungan kita. Namun sebaliknya ketika kita lemah terhadap diri kita, tidak melatih mental secara hebat, bisa jadi kita ditundukkan oleh lingkungan kita. Wah, ini dua bahasa, satu bahasa dua kata yang hebat. Kalau kita keras terhadap diri kita, bisa jadi kita akan meliding atau memanage atau memimpin lingkungan kita. Namun kalau kita lemah terhadap diri kita, bisa jadi kita dipimpin, kita diinjak, ya, kita dilemahkan oleh lingkungan kita. Wah, tinggal pilih mitra. Kalau mitra malas-malasan, mitra tidak keras terhadap dirinya, bisa jadi kita ditundukkan oleh lingkungan kita. Kalau kita sudah ditundukkan oleh lingkungan kita, lalu mau ngapain? Ya, yang ada mungkin ya tangis lirih gitu.
Yang ada mungkin penyesalannya nggak berujung. Yang ada mungkin mengatakan nasiblah. Nah ini harus kita hindari yang seperti itu. Jadi ketahanan mental ini penting sekali. Harus mental baja. Orang bilang itu milikilah mental sekeras baja. Wah, kayak apa baja itu kuatnya? Milikilah mental sekuat batu, kayak batu kerasnya. Jadi betul-betul harus memiliki mental yang kuat. Tidak cengeng lah. Tidak sebentar-sebentar ngeluh, sebentar-sebentar kemudian lemes, sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar apotek, obat dan sebagainya. Namun sebaliknya kita memiliki ketahanan mental yang sangat super, yang sangat kuat. Karena apapun bisa kita latih dan apapun bisa kita katakan bahwa kita kuat, ya saya kuat. Bahwa saya bisa menghadapi tantangan yang seberat ini, bisa. Jadi dunia ini penuh dengan kemungkinan, ya, bukan sebaliknya, bukan penuh dengan ketidakmungkinan, tapi penuh dengan kemungkinan. Maka percayalah dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada diri kita. Kita mesti percaya kemungkinan-kemungkinannya akan terjadi pada diri kita ketika kita usaha maksimal. Ada aja lah perubahan-perubahan yang akan betul-betul membawa arah kebijakan kita sendiri. Ada. Kan kecuali orang yang tidak berusaha sama sekali, atau orang yang dikatakan orang gagal, itu ya orang yang tidak berbuat. Bisa jadi tidak ada hal yang berdampak pada diri kita. Namun ketika kita terus berusaha, berupaya, kita mau maksimal, ingin meraih sesuatu, ya ada perubahan itu. Dan ada harapan kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ada harapan itu. Jadi ada hope di situ ya. Nah, karena harapan itu kan sesuatu yang belum terjadi. Namun kalau kita mengejarnya dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dan dengan tekad yang bulat, saya harus mendapatkan, bisa. Luar biasa. Ini sesungguhnya seperti itu. Jadi kalau saya hari ini mengatakan saya sehat, saya kuat, saya produktif, saya harus menghasilkan, ya menghasilkan. Namun sebaliknya kalau saya mengatakan hari ini saya malas sekali, saya sakit, saya pengen tidur aja, tidak mau berangkat ke kantor, tidak mau sekolah, ya pasti terjadi seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Padahal itulah awal dari penyesalan kita di akhir hari. Oleh karena itu kita perangi ya. Kita mampu bisa, kita matang bisa, kita hebat, kita luar biasa. Saya harus produktif ya, produktif. Saya harus menghasilkan hari ini, menghasilkan. Inilah kita ya. Jadi maka mindset ini, cara berpikir kita harus kita rubah menjadi mindset yang betul-betul pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu. Pada akhirnya akan manfaat bagi orang banyak dan bukan hanya dirinya sendiri. Karena ada hikmahnya mengatakan, orang yang berpikir hanya untuk dirinya sendiri, apa maunya, carpe diem, itu nilainya sama persis dengan apa yang dikeluarkan oleh perut itu. Ini hikmah yang luar biasa. Orang yang hanya berpikir untuk kepentingan sendiri, untuk dirinya sendiri, nggak peduli orang lain, nggak memikirkan orang lain, maka nilainya sama persis apa yang dikeluarkan oleh perut itu. Wah, luar biasa. Mestinya kita bangkit dan kita memang resilient. Kita mengatakan bahwa saya bisa, saya mampu, saya harus manfaat bagi orang banyak, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Karena apa? Lingkungan kita masih sangat membutuhkan kita. Lingkungan kita ini membutuhkan saya. Saya harus bangkit. Saya bisa, saya kuat. Saya harus bisa terbang beneran. Nah inilah mitra, kita mindset kita ini, ayo jangan saya menjadi orang yang mindsetnya kerdil. Namun sebaliknya mindset yang kuat, yang hebat, yang tangguh, yang gagah perkasa. Seperti Gatot Koco dalam cerita Jawa itu ya, kuatnya luar biasa gitu. Nah ini seharusnya seperti itu. Jadi sehari-harinya kita berpikir, kita mengolah pikiran kita, pola pikir kita harus betul-betul pola pikir yang produktif dan mindsetnya adalah mindset yang katakanlah tadi bukan hanya untuk diri kita manfaatnya, tapi untuk lingkungan lebih luas lagi. Ini salah satunya. Memiliki ketahanan mental adalah satu hal yang penting. Dan mari kita latih mental kita, fisik kita agar menjadi orang yang betul-betul seimbang antara fisik dan mental kekuatannya. Kuat mental, kuat fisik. Mensana in corpore sano. Kalau di mentalnya terdapat sesuatu yang sehat, maka di jiwa sehat, maka mentalnya fisiknya juga sehat gitu ya. Jadi yang penting justru mental dulu, atau psikis dulu, atau jiwa dulu. Nah kalau orang yang jiwanya sehat, maka raganya akan kuat.
Itu sebenarnya seperti itu. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita secara mental tidak kuat ya, fisiknya pun akan lemah. Dan jangan sekali-kali kita berpikir bahwa kita ini orang yang lemah ya. Karena kita adalah kuat sekali, kita ini hebat banget. Kita bisa mengangkat beban yang sebenarnya kita mungkin secara sadar tidak bisa mengangkat, tapi sebenarnya bisa. Karena dalam hikmah dikatakan batas pandang mata kita itu hanya horizon aja. Tapi ada banyak sekali yang belum bisa kita lihat setelah horizon itu, setelah batas pandang mata. Masih banyak sekali yang kadang-kadang juga muncul. Kadang-kadang muncul yang tidak kita duga-duga ya. Nah, inilah yang namanya kita. Jadi kita ini menembus cakrawala, menembus sesuatu yang jauh lebih dahsyat ke sana. Dan kita mampu, kita bisa. Kalau saya katakan saya sehat terus dan terus ya insya Allah sehat terus. Tidak ada sakitnya. Sekalipun sakit mungkin diperlukan gitu, tapi janganlah kemudian kita membuat diri kita sakit. Sekalipun sakit diperlukan ya. Karena apa? Dengan sakit juga kita akhirnya introspeksi dirinya tinggi, waspadanya tinggi, evaluasi dirinya juga tinggi. Tapi berdoalah bahwa kita ini sehat, kuat, dan manfaat bagi diri dan orang banyak. Wow, ini yang kedua, ketahanan mental. Jadi supaya kita betul-betul bangkit dari keterpurukan kita, dari ketidaknyamanan kita, dari segala sesuatu yang hari ini tidak menyenangkan, maka diantaranya kita harus mempunyai ketahanan mental. Mental baja. Orang bilang apa, udah anjing menggonggong kapilah berlalu. Biarkan aja mereka bicara apa. Yang penting kan saya sedang menjalani dan berjalan agar saya ini ke depan lebih bagus lagi. Anggaplah saat ini saya sedang menaiki lantai sampai lantai 20, tangga 20 dengan jalan yang sangat kuat gitu, tidak sempoyongan. Di tangga yang ke-10, 11, 12 dan sampai 20 saya masih hebat, saya masih kuat, dan saya masih segar. Luar biasa kalau seperti itu. Dan inilah yang gambaran yang nyata untuk kita betul-betul menjadi orang yang resilient atau bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari ketidaknyamanan kita, bangkit dari sesuatu yang hari itu mungkin membuat kita bersedih, dan ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Serta jauh, saya katakan dari 1000 kali lipat jauh lebih hebat dibandingkan masa lalu kita. Karena our future is different from now. Masa depan kita berbeda dengan saat ini. Masa depan kita ya masa depan kita, dan akan lebih baik dibanding saat ini. Karena kita sudah paham, sadar tentang resiliensi, tentang kebangkitan dari keterpurukan. Yang ketiga, mitra. Yang ketiga adalah memiliki sikap optimis. Saya sekali lagi katakan tadi, orang yang resilient, yang bangkit dari keterpurukan itu mesti melihat segala sesuatunya dengan optimis. Orang optimis itu ketika melihat sesuatu dijadikan kesempatan, dijadikan sebuah tantangan yang bisa menjadi mungkin saja profitable atau penghasilan. Jadi memiliki sikap optimis ini penting sekali. Di antara kita, mitra, itu dikuasai oleh pemikiran-pemikiran pesimis, bukan optimis. Belum apa-apa sudah mengatakan, wah saya nggak bisa nih. Ini saya pasti kalah, ini saya pasti rugi, ini saya pasti nggak bisa. Kayaknya sulit. Nah, ini semua adalah bahasa-bahasa pesimis yang mana akan memblokir diri, memblokade kita menjadi orang yang pesimis. Sekarang kita rubah mindset kita, cara berpikir kita menjadi optimis. Segalanya dipikir dengan kata-kata, saya optimis bisa, saya hebat, saya luar biasa, saya mampu mengangkat beban yang sangat kuat, karena itulah saya. Jadi jangan sebaliknya, kita mengatakan, waduh tangan saya lemes, kaki saya lemes, mata saya lemes. Tapi sebaliknya kita kuat segalanya. Saya adalah orang optimis. Karena apa? Saya diciptakan di dunia ini oleh Allah, nggak sia-sia. Saya harus manfaat, saya harus hebat, saya harus bisa menundukkan dunia ini. Tadi saya katakan, makanya kita harus keras terhadap diri kita. Bukan sebaliknya kita lemah. Sebab tadi apa? Kalau kita keras terhadap diri kita, bisa jadi kita menundukkan lingkungan kita. Namun kalau kita lemah terhadap diri kita, bisa jadi kita ditundukkan oleh lingkungan kita. Dan kalau kita ditundukkan oleh lingkungan kita, di mana kita bisa mewarnai hidup ini? Kita mestinya bisa mewarnai hidup ini. Dan kita adalah memang seperti itu. Kita adalah jago. Kita ini hebat, gagah, tampan, dan memiliki sikap optimis. Positive thinking always. Selalu pikirannya positif. Karena apa? Yakin ke depan kita akan berubah dari saat ini. Wow, luar biasa mitra.
Wah, ini khususnya untuk semua saja yang bergabung dengan TV channel CIC, Radio FM 107.7, atau yang berada di ruang QLM, Quality Life Management, harus optimis. Harus memiliki rasa optimis untuk segala halnya. Apapun yang kita kerjakan sekalipun hari ini belum maksimal hasilnya, tapi kita optimis hari esok harus lebih baik dibanding hari ini. Hasilnya harus lebih hebat dibanding hari ini. Ini orang optimis, dan yakin sekali ketika kita optimis, berarti ada harapan yang baik untuk kita. Dan kita yang terjadi adalah kita smile, kita tersenyum. Dan ketika kita tersenyum, segalanya rileks. Dan ketika segalanya rileks, kita cerdas. Dan ketika kita cerdas, menunjukkan apapun dengan mudah, tidak sulit lagi. Menuliskan apapun dengan mudah, tidak sulit lagi. Ini korelasinya kita terhadap jiwa kita. Maka orang-orang yang memiliki jiwa optimis itu adalah orang-orang yang hebat. Dan kita latih diri kita menjadi orang yang selalu optimis dalam segala halnya. Karena apa? Kita tahu bahwa hari ini hanya hadiah dari Allah untuk kita. Hadiah saja. Today is a gift. Yesterday was history. Kemarin itu sudah sejarah. Tomorrow, besok, is mystery. Masih misteri, kita nggak tahu persis. Apakah kita masih ada atau tidak, hak prerogatif Allah. Tapi hari ini kita diciptakan Allah, hari ini kita dihidupkan, hari ini diberi sesuatu adalah anugerah yang luar biasa. Maka ketika kita ngerti seperti itu, mestinya kita menjadi orang yang optimis. Bukan sebaliknya. Oke, sepakat kita menjadi orang optimis ya. Karena apa? Untuk resilience, untuk bangkit, kita diantaranya harus memiliki sikap yang optimis. Dan optimis itu plus. Orang optimis itu berpikir sesuatu menjadi sesuatu yang hebat. Beda dengan orang yang pesimis. Memikir sesuatu tidak jadi hebat, justru jadi keterpurukan. Orang optimis dari sesuatu yang tidak hebat menjadi hebat. Dan hebatnya lagi orang optimis itu selalu berpikir jernih. Selalu memenang sesuatu akan menjadi sesuatu yang baik. Dan selalu akan menghasilkan. Nah ini hebatnya. Karena benar nyatanya, apapun yang kita kerjakan itu ada hasilnya. Sekalipun mungkin secara nyata ini kita tidak melihatnya. Namun Allah mencatatnya melalui para malaikatnya. Oh ini perbuatan baik yang dikerjakan. Sudah hadiah yang luar biasa. Dan kita dibeli nilai reward yang hebat di situ. Jadi sebenarnya kan apa? Syukron kasiron, kita bersyukur tiap harinya. Yang banyak kan apa? Pasti dinilainya ya. Tapi inilah kelemahan kita. Terkadang kita hanya melihat satu sisi saja. Gara-gara tidak menghasilkan secara nyata mungkin material yang kita hadapi, lalu mengatakan kita ini terpuruk, kita ini tidak menghasilkan apa-apa ya. Padahal masih ada nilai-nilai yang spiritualnya, yang kita paham spiritualnya, yang spiritualnya tinggi. Ada nilai-nilai yang tidak terlihat oleh mata kita, namun bisa menjadi tabungan kelak kemudian setelah kita meninggalkan dunia ini. Wow, luar biasa mitra. Jadi pahamnya hal penting dalam resiliensi adalah ketika kita bersikap optimis terhadap segala sesuatunya. Dan mitra bisa lihat bagaimana mimik orang optimis dengan mimik orang pesimis itu sangat beda sekali, sangat jauh berbeda. Bagaimana orang yang bersikap optimis bertindaknya dan bagaimana orang yang bersikap pesimis bertindaknya, itu sangat beda. Dan sampai kata-kata pun sangat berbeda antara orang optimis dengan orang yang pesimis. Oleh karena itu, sesungguhnya menjadi satu mata pembelajaran juga ketika kita melihat berhadapan dengan orang yang satunya optimis, satunya pesimis. Lalu kita ambil yang terbaik. Ini di antara kita dan yakin sekali bahwa kita adalah orang-orang yang tadi menganut optimisme dalam segala halnya. Yakin dengan apa yang Allah tentukan pada kita. Bahwa kita bisa, kita akan hebat, kita manfaat bagi orang banyak. Wah, amin. Yang keempat mitra, kita lihat lagi. Agar kita betul-betul paham dengan resiliensi yang mungkin saja terjadi dengan diri kita. Mengambil pelajaran dari kegagalan. Nah, ini juga penting sekali. Orang yang senang belajar. Tadi kan saya katakan bahwa belajar itu never end. Tidak ada akhirnya. Never too late to study pun juga. Tidak pernah terlambat untuk belajar. Jadi mengambil pelajaran dari kegagalan ini juga satu kepentingan tersendiri bagi kita. Terkadang kita nggak mengambil pembelajaran dari kegagalan kita. Bahkan yang ada meratapi tanpa melihat sisi-sisi di mana kita akan baik ke depan. Oh, kita sayangkan. Ketika hari ini kita terpuruk, mestinya kita langsung belajar. Apa sih yang menjadi keterpurukan ini? Kenapa ini terjadi?
Lalu bagaimana ke depan kalau saya harus begini lagi, atau kalau saya harus meningkatkan kualitas saya, kalau saya harus mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Itu yang mestinya kita pikirkan. Kita ini terjebak oleh situasi kondisi. Kalau kita punya masalah yang dilihat masalahnya terus, bukan solusi untuk masalah itu. Nah, mengambil pelajaran dari kegagalan adalah mencari solusi. Ini bijak sekali. Ya, saya mengambil pelajaran dari kegagalan kita. Ketika saya jualan pisang goreng gagal, jualan pisang goreng nih, tapi gagal. Boro-boro break even point, boro-boro pas gitu ya, yang ada rugi. Maka kita melihat dari mana sisi kegagalannya. Nah, itu yang dipentingkan oleh kita. Dalam hal apapun, ini hal kecil hanya. Dalam hal apapun, kita harus mengambil pelajaran dari kegagalan kita. Lalu kita ramu, kita catat, kita adonan lah, bikin adonan. Kita tuangkan kembali dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa hasilnya akan lebih baik dibandingkan yang lalu. Tadi saya katakan masalahnya kita nggak mau belajar dari kegagalan kita. Bahkan ketika kita habis gagal dicuekin udah. Yang ada ratapan itu. Nangis, sedih, merenung, tanpa ujung. Ya, susah kesana kemari lah. Ini yang kita sayangkan. Padahal ketika kita mau belajar dari kegagalan kita, ada satu berkah ilmu yang akan kita dapatkan. Dan bisa jadi itu penolongnya ke depan. Nah, ini penting mitra. Jadi jangan sampai ketika kita gagal sesuatu lalu kita cuek, kita biarkan. Kita nggak ambil peduli. Jangan. Kita menjadi orang yang concern. Menjadi orang yang peduli. Menjadi orang pay attention terhadap lingkungan kita. Orang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita itu orang yang peka. Biasanya orang yang peka itulah orang yang suksesnya gampang. Dia peka terhadap lingkungannya. Tapi sebaliknya kalau kita nggak peka, wow, sulit sekali mencari kesuksesan. Yang ada apa? Yang ada nanti memaki-maki diri. Kok kayak gini saya? Loh kok seperti ini? Kok kayak gini-gini aja gak ada pengembangan? Gak ada perkembangan. Bisa jadi maki-maki diri. Padahal kalau kita peka, berarti kita akan bisa mendapatkan perbandingan dari saya yang dulu dengan saya yang sekarang. Karena kepekaan itu. Dan inilah hebatnya kita hidup. Dan indah sekali mitra ketika kita mau belajar ke situ. Hidup ini indah, sangat indah sekali. Isinya senyum lah. Dan kalau orang isinya senyum, luar biasa dia. Kecerdasannya muncul. Karena hikmah mengatakan, kalau kita bersedih 1 menit, apa sajalah, lalu bersedih 1 menit, kita kehilangan kebahagiaan 60 detik. Kehilangan kebahagiaan 60 detik. Bagaimana kalau kita bersedihnya 1 jam? 1 hari, bahkan lebih, wow. Hilang. Jadi kita gak kuat lagi. Kita justru lemah yang ada. Kita justru menjadi pecundang ya, tidak menjadi orang yang hebat. Yang tadinya ingin menjadi orang hebat tapi jadi pecundang gitu. Dan yang terjadi nafsu yang liar, yang negatif. Dan kalau itu terjadi, wow, kerugiannya sangat besar sekali. Orang yang sedang marah itu apapun bisa diangkat. Dan apapun bisa dibanting tanpa berpikir nantinya. Ya kalau barang-barang bagus dibanting semua gitu. ya akan menyesal banget nanti. Nah ini. Ya, jadi betul-betul harus mengambil pelajaran dari kerugian atau kegagalan yang kita miliki. Orang yang seperti itu pasti akan merenung dan akan bijak. Besoknya ada harapan menjadi lebih baik. Besoknya. Ada harapan menjadi lebih hebat dibanding saat ini. Ini kalau kita mau belajar dari kegagalan yang kita miliki. Kalau hari ini gagal, oke, nggak masalah. Saya belajar dari gagal itu. Saya akan grab, akan rangkul kegagalan itu. Kemudian saya akan bangkit dari situ. Wow, luar biasa mitra. Jadi kalau gagalnya jadi di grab atau dirangkul, kemudian belajar dari gagal itu, ya yakinlah pasti ada seberkah harapan kita akan menang. Harapan kita akan bisa, harapan kita akan mendapatkan. Ini dialami sehari-hari kita semua. Tetapi kalau kita nggak mau seperti itu,
yang kita lihat adalah kegagalannya. Yang ada ya terus kita akan terpuruk. Yang ada ya terus kita akan menjadi orang yang rendah saja. Boro-boro menjadi orang yang hebat kalau sudah seperti itu. Boro-boro kita didengar oleh orang lain kalau sudah seperti itu. Padahal banyak orang yang mendambakan cerita orang lain atas kegagalannya. Karena ada hikmah. Belajarlah dari orang yang gagal, bukan dari orang yang sukses. Supaya apa? Supaya kita tidak gagal seperti mereka alami. Belajar dari orang yang gagal. Jadi sekali lagi saya katakan, belajarlah dari orang yang gagal. Ya, bukan dari orang yang sukses. Sekalipun perlu kita belajar dari orang yang sukses, perlu. Karena kita akan fotokopi bagaimana cara suksesnya. Namun kalau kita belajar dari orang gagal, kita tahu persis, oh seperti ini alur jalannya, alur ceritanya. Saya mesti maksimalkan ini kalau seperti ini, supaya tidak seperti orang yang saya hari ini tanyai atau menjadi kawan bagi saya. Nah, ini pentingnya kita mengambil pelajaran dari kegagalan. Ambil pelajaran dari kegagalan, jangan cuek. Karena kita masih punya harapan baik ke depan. Kita masih punya harapan yang luar biasa ke depan. Yang kelima, kita akan lihat lagi. Ya, mencari dukungan. Nah, ini juga bentuk yang penting untuk kita untuk bisa bangkit, untuk bisa resilient kalau kita mencari dukungan. Kenapa? Mencari dukungan dan kemudian kalau mendapatkan berarti kita akan menang. Kita sedikit akan mengurangi beban yang luar biasa pada diri kita. Mencari dukungan artinya apa? Mencari orang-orang yang memang mendukung kita akan sukses kita, dan mencari orang-orang yang mungkin usaha sama kayak kita tapi berhasil. Dijadikan mentornya. Nah, ini harus mencari dukungan. Dan ketika kita mendapatkan dukungan yang baik, yang betul-betul membantu kita untuk menjadi maju, betapa syukurnya kita. Bahkan pernah ada orang mengatakan, seandainya Anda punya sawah 1 hektar, ini persis kata-kata Anda, ucapan Anda adalah seperti saya dikasih 1 hektar oleh Anda. Ini pernah terjadi seperti itu. Dan betul memang sukses. Jadi bisnisnya sukses ya. Tapi imbalannya seperti itu. Seandainya Anda punya sawah 1 hektar dan diberikan beras saya, inilah saat ini, sama seperti itu. Padahal itu cuma apa? Itu cuma dorongan. Itu cuma kata-kata yang mungkin membuat orang lain bisa bangkit. Orang lain bisa berpikir jauh lebih dahsyat dibandingkan saat ini. Nah, ini pentingnya kita mencari dukungan. Mencari dukungan itu tentu hati-hati. Artinya memang harus mencari orang yang mendukung kita, yang mendukung atas jalannya kita atau bisnisnya kita. Karena bisa jadi dukungan itu berupa macam-macam dan bisa jadi melemahkan kita, bisa jadi. Dan kalau itu yang terjadi, berarti kan kemajuan kita akan terhambat. Kalau kita ingin maju nih, lalu ada orang yang sedikit memberi gambaran yang tidak ingin memajukan perusahaan ini atau usaha saya. Artinya kan saya mundur 1 langkah nih. Tidak maju 1 langkah, mundur 1 langkah. Dan kalau terus-terus begitu ya, mundurnya banyak, beberapa langkah ke belakang. Dan lalu kapan kita bisa bangkitnya? Kapan kita bisa resiliensinya? Oleh karena itu cari dukungan yang betul-betul mendukung kita untuk menjadi orang yang di luar dugaan kita hebat. Wow, mantap gitu. Mencari dukungan seperti itu. Jadi ya saya yakin lah banyak yang sudah mengalami. Mereka mencari dukungan agar mereka bangkit lagi, mereka bisa eksis lagi, bisa adaptasi lagi, bisa kerja lagi, bisa punya proyek banyak lagi. Wah, ini gara-gara dukungan itu, dukungan yang hebat. Jadi mencari dukungan, jangan segan-segan mencari dukungan. Mencari orang yang bisa mendukung, mencari orang yang memang pantas, saya bilang pantaslah mereka itu mendukung saya agar saya lebih sukses lagi. Karena sungguhnya bahwa sukses itu kan ketika kita mendukung orang lain menjadi sukses seperti saya. Namanya sukses. Dan jangan salah, orang yang sukses itu menurut teori itu hanya 1%. Berarti 99% itu gagal. Nah, kalau itu yang terjadi apa gak bangkrut? 99%. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaannya kemudian beralih mencari cara agar customernya senang, nyaman, dan berjalannya baik. Nah, saat ini juga saya ketemu seperti itu. Ada perusahaan yang betul-betul membuat customernya nyaman, senang, datang, kemudian dijaga persis apa yang menjadi kewajibannya, sehingga hubungan itu tidak retak, tidak menjadi masalah. Dan
itu bahagia sekali dan itu jangka panjang. Ini terjadi. Jadi mencari dukungan itu satu hal penting bagi kita agar kita bisa eksis, bisa tetap hidup dan bisa terus melaju menjadi orang yang resilient mencari dukungan. Wow, mudahkah mencari dukungan? Sangat mudah sekali asal kita mau terbuka. Tadi saya katakan kalau saya tukang potong rambut, saya katakan bahwa tukang potong rambut ini asli Jawa umpamanya dan hasilnya maksimal, harganya murah. Itu kan salah satunya jadi terkenal. Nah, kemudian saya mencari dukungan orang banyak, bisa jadi kios potong rambut itu menjadi berkembang yang luar biasa. Karena apa? Visi misinya sama ke depan seperti ini. Tidak hanya sekedar memotong rambut, tapi ada potongan yang nyentrik, yang mungkin orang lain mengatakan, wow, ini mirip ini. Jadi bisa aja mirip Hitler nih, atau mirip Presiden Korea Utara nih, Kim Jong Un, atau mirip Presiden Korea Selatan, atau mirip Trump. Waduh, bisa aja ya, Donald Trump ini potongannya seperti ini, bisa aja seperti itu. Jadi mencari dukungan ini benar-benar diperlukan agar kita berkembang, benar-benar diperlukan agar kita introspeksi dirinya tinggi terhadap kemajuan perusahaan kita. Jadi introspeksinya tinggi, kemudian willingnya tinggi, dan kita ingin maju, berarti kemajuan kita sudah dekat dengan kita. Luar biasa kita jadi mencari dukungan. Kalau kita ingin resilience tadi ya, ingin bangkit dari keterpurukan kita, diantaranya mencari dukungan, dan pendukungnya itulah menjadi mentor kita, dan pendukungnya itulah menjadikan kita orang yang optimis tadi ada di depan, menjadi orang yang hebat, dan menjadi orang yang tertata kemudian ke depannya, tertata rapi. Ya, tertata. Jadi dan kalau sudah tertata seperti wah, senang sekali. Kalau satu usaha sistemnya sudah jalan itu enak sekali mitra. Karena apa? Saya kerja nggak kerja tetap akan ada apa dana mengalir. Kan begini, kalau orang dagang itu ditungguin sendiri. Dia punya waktu tapi nggak punya uang tapi nggak punya waktu. Terus-terusan aja. Liburnya cuma hari Lebaran, Idul Fitri 3 hari atau mungkin 2 hari. Buka lagi bertahun-tahun seperti itu. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau kita trader, kita pedagang itu have money but have no time. Punya uang tapi tidak punya waktu. Nah, beda kalau sistem tadi, manajemen sistemnya. Tentu manajemen sistemnya akan berjalan, dan mau kita jalan-jalan, mau kita tiduran, mau kita duduk-duduk, mau kita ngetik dan sebagainya, itu tenang saja, sistemnya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan si sistem itu. Dan sistemnya sistemnya kan bisa dibuat, harus gini gitu. Wah, mantap kalau kita punya sistem itu mitra. Dan kalau sistem berjalan ya kita ringan lah, tidak seberat yang mungkin saat ini kita tungguin tokonya atau mungkin toko online-nya ya. Karena rata-rata yang punya toko online itu sistem dan merasakan betapa uang itu menjadi mudah. Mereka beli, mereka transfer tanpa harus ngomong. Pagi-pagi dibuka-buka, wow, isinya banyak sekali. Oke. Yang keenam adalah meyakini keberhasilan. Ini juga satu hal penting. Kadang kita ini kok bahasa kita mengatakan latah. Aduh, kayaknya nggak berhasil dah. Kayaknya saya rugi dah. Kayaknya ini terakhir lah. Hal yang seperti itu yang didengungkan terus, yang kemudian akan menjadi kenyataan. Karena apapun yang kita ucapkan jadi kenyataan. Mestinya kan bahasanya terbalik. Wah, ini kayaknya berhasil nih. Saya yakin sekali ini berhasil. Ini hebat banget, dan saya akan lanjut dengan ini. Mestinya seperti itu. Jadi otak kita ini mitra, ayo jangan kita biarkan kebanyakan negatif, tapi justru ke positif, beralih ke positif. Jadi kalau kita meyakini keberhasilan, maka betul-betul akan berhasil. Kalau kita bismillah saya akan berhasil dengan ini, itu akan berhasil. Sebaliknya kalau kita ragu, mungkin tidak akan berhasil. Karena kata Rasulullah pun mengatakan keraguan atau ragu-ragu tinggalkan aja kalau ragu. Jadi memang harus betul dua pilihan, saya maju atau saya mundur. Ini harus betul-betul terjadi seperti itu. Sekalipun nanti dalam prosesnya akan terjadi lika-liku, nggak masalah. Tetapi niat pertamanya adalah kita ingin maju. Maka ya seperti itu maju. Jadi meyakini keberhasilan sebuah usaha atau sebuah upaya di hal yang keenam nanti ya, mungkin setelah Anda paham betul tadi, memiliki optimisme yang tinggi dan kemudian meyakini keberhasilan. Dan kalau kita yakin dengan keberhasilan kita ya,
yang ada keberhasilan, yang ada. Kalau kita tidak yakin dengan keberhasilan kita, ya, yang ada ya ketidakberhasilan. Kan hebat itu ya. Tinggal pilih yang mana Anda yang mau pilih. Keberhasilankah atau ketidakberhasilankah? Wow, tinggal pilih aja. Jadi kalau saya mengatakan saya sehat hari ini, lalu ada lagi yang mengatakan saya hari ini sakit, ya silakan. Mana yang akan Anda pilih? Kalau Anda milik saya sehat, berarti Anda kuat dan Anda bisa berangkat serta produktif. Sebaliknya ketika Anda mana sakit, Anda tidur, dan tidur, siangnya menyesal banget. Karena sudah melampaui sesuatu yang seharusnya tidak dilampaui gitu. Melampaui sesuatu yang mestinya tidak dilampaui karena memang tidak boleh izin umpamanya dan sebagainya. Tapi kemudian karena kalah oleh situasi kondisi negatif menjadi seperti itu. Wah, luar biasa mitra ini. Meyakini keberhasilan, yakin akan keberhasilan itu. Jadi ketika Anda berusaha, yang Anda tancapkan mengatakan saya akan berhasil, saya akan hebat, memang saya luar biasa, memang saya hebat. Kenapa saya enggak kemudian mengatakan saya berhasil kalau saya hebat? Kan itu pertanyaannya ya. Kalau saya hebat ya saya berhasil, dan keberhasilan ini akan dimakan oleh bukan hanya saya, tapi lingkungan sekitar saya. Wow, mantap sekali tuh, mantap jiwa kalau seperti keberhasilannya bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk lingkungan juga. Mantap jiwa katanya gitu. Oke, kita lihat lagi yang ke-6, yang ke-7, yang terakhir nih. Mampu kembali ke kondisi sebelumnya. Ini resilience. Memang kita mampu kembali ke kondisi di mana kita dahulu. Dahulu kan bagus sih ceritanya bisnisnya. Tiba-tiba bangkrut, kan resilience. Depresi kita. Puyeng palanya, mencari cara bagaimana untuk bisa bangkit lagi lah. Kalau kita mampu kembali ke kondisi semula, itulah sejatinya resilience yang paling hebat untuk kita. Dan di situ kita mestinya banyak sekali bersyukur ketika kita bisa seperti itu. Ya katakanlah saya punya usaha ini, lalu kita terpuruk, kemudian kok bangkit kembali. Wow, jangan tanya, itu betul-betul rasa syukurnya luar biasa. Oleh karena itu ada hikmah mengatakan, kalau kita usaha dan kemudian berhasil, anggaplah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berusaha namun belum berhasil, jangan memaki-maki diri kita dulu, tapi perbaikilah agar kita lebih profesional ke depan. Kan itu hebatnya. Kalau berhasil, ya alhamdulillah, semoga menjadi rahmat. Kalau belum berhasil, ya perbaiki sehingga kita menjadi profesional, menjadi hebat, menjadi orang yang benar-benar wow, luar biasa. Dan ini diantara kita, kalau mengatakan kita hebat ya mestinya seperti itu. Jadi jangan hanya kata-kata yang kemudian tidak bisa diimplementasikan. Tapi kalau ini diimplementasikan, dulu saya hebat betul dulu, sekarang saya nggak hebat. Lalu sekarang mengatakan lagi, saya ingin seperti dulu, ya, saya ingin hebat lagi. Bisa, tidak ada yang tidak bisa. Dengan fokus kita bisa. Dengan dukungan kita bisa. Dengan berpikir optimis kita bisa. Dengan belajar dari kegagalan yang ada kita bisa. Itu sebenarnya ini erat banget loh. Satu kesatuan dari 1 sampai 7 tadi. Yang pada akhirnya kembali ke kondisi sebelumnya. Jadi nggak ada tangis lagi. Yang ada tangis bahagia. Tangis bahagia. Menangis tapi untuk bahagia. Yang ada seperti itu. Mitra, luar biasa. Kali ini kita belajar resiliensi dan paham aspek penting dalam resiliensi ada 7 hal. Yang terakhir adalah kembali ke kondisi sebelumnya. Orang-orang yang hari ini bisa kembali ke kondisi sebelumnya, orang-orang yang resilient, orang-orang yang bangkit, orang-orang yang ke depan akan hati-hati lagi dan yakin sekali dengan apa yang akan dihasilkan. Jauh lebih jernih, jauh lebih hebat, jauh lebih mungkin jauh lebih manfaat dibandingkan sebelumnya. Karena itulah mitra, ketika kita belajar pada akhirnya kita paham bahwa kita harus seperti ini. Ketika kita belajar kita paham bahwa kita harus memberi. Ketika kita belajar kita paham bahwa apapun yang kita hadapi saat ini belum tentu sesmooth atau sehalus yang kita bayangkan. Ada kerikil-kerikil. Nah, di antaranya tadi adalah 7 hal yang penting ketika kita mendapatkan resiliensi atau bangkit dari keterpurukan kita. Bangkit dari ketiadaan kita. Bangkit dari satu noda hitam ke noda putih. Yang pada akhirnya kita akan bahagia sekali, akan senang sekali, akan banyak syukur
karena kita bisa bangkit dari kondisi sebelumnya yang terpuruk menjadi kondisi yang sebaiknya, atau kita bangkit lagi dari seperti dulu dibandingkan saat ini, karena banyak sekali yang hari ini keterpurukannya itu betul-betul kepada mereka, kemudian bangkit lagi dan bangkit lagi menjadi hebat. Mitra, wah luar biasa ini, sudah hampir 1 jam kita bincang-bincang tentang bagaimana kita memahami resiliensi, bagaimana kita tahu aspek penting dalam resiliensi. Ada 7 hal yang tadi di-sharekan, mudah-mudahan menjadi satu pedoman pembelajaran, menjadi pedoman kita untuk bisa menatap ke depan lebih hebat lagi, lebih jauh lagi, lebih dahsyat lagi, dan kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita mampu, kita bisa. Maka 3 O yang pernah kita ulas di sini adalah ada open mind, terbuka dengan segalanya, open opportunities, terbuka dengan hal-hal yang menguntungkan, open possibilities, kita terbuka dengan hal-hal yang mungkin terjadi pada diri kita. Kemungkinan-kemungkinan itu ada pada diri kita, keuntungan-keuntungan itu ada pada diri kita, dan open mind adalah ketika kita mau terbuka dengan apapun. Kita akan menjadi orang yang betul-betul resilient atau bangkit dari segala keterpurukan kita. Mantap. Alhamdulillah mitra, kita sudah hampir 1 jam ini berdiskusi bersama mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi di pekan depan dalam program yang sama, QLM, Quality Life Management, di studio TV channel Jakarta Islamic Center, radio FM 100.7 dan YouTube Jakarta Islamic Center yang luar biasa. Terima kasih para kru dan mitra semua yang sudah bergabung dengan kita, yang sudah belajar dengan kita, yang betul-betul ingin memperbaiki masa depan lebih baik lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.